Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar materi yang terakhir di semester ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah materi terakhir di bab transformasi geometri. Silakan teman-teman bisa mempersiapkan buku catatan, alat tulis, dan penggaris ya, karena ini nanti beberapa akan ada menggambar ya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai rotasi atau perputaran dan dilatasi atau perkalian. Jadi apa itu rotasi atau perputaran? Rotasi ini merupakan perpindahan suatu titik ke titik yang lain. Jadi prinsipnya di sini memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak yang sama dengan setiap titik yang diputar. Jadi nanti kita akan ada titik kemudian diputar dengan sudut dan arah tertentu, gitu ya. Nah, di sini nanti gambarannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi misalkan ada segitiga ABC ya. Jadi teman-teman nanti bisa memutar gambar ini sesuai dengan arah tertentu dan sudut yang tertentu. Jadi nanti ketika teman-teman harus tahu dulu ya sudut itu nanti berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam seperti ini ya, berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau searah jarum jam putarnya sebegini. Nah, arahnya begini ya. Jadi kalau berlawanan arahnya ke sini, tapi kalau searah ke sini gitu ya. Jadi di sini ada segitiga ABC, kemudian kita putar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti ke sana 90 derajat dari pusat O, dari titik sini kita putar sejauh 90 derajat, ternyata kita dapatkan gambar yang ini A2, B2, C2. Tapi nanti ketika kita putar sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti nanti begini, kita putar 180 derajat berlawanan arah jarum jam akan membentuk gambar seperti ini segitiganya ya, ketika kita putar. Tapi ketika nanti gambar segitiga ABC kita putar sejauh 90 derajat searah, berarti begini, 90 derajat saja, 90 searah jarum jam, maka akan membentuk bangun seperti ini. Jadi itu gambaran rotasi atau perputaran pada bidang gitu ya. Jadi teman-teman, nah ini silahkan bisa ditulis ketika nanti ada titik E, Y, kemudian dirotasikan terhadap pusat O ya dengan sudut 90 derajat, nanti bayangannya adalah min Y, X. Jadi nanti dibalik kemudian Y nya diberi negatif. Kemudian jika nanti titik P, X, Y diputar sejauh 90 derajat, tapi di sini ada negatif ya. Nah, kalau negatif di sini menunjukkan searah jarum jam. Nanti rumusnya bayangannya adalah Y, yaitu koma negatif X. Nah, tapi kalau nanti diputar sejauh 180 derajat dari pusat 0, nah ini karena dia positif maka berlawanan arah jarum jam, nanti rumusnya bayangannya adalah min X, min Y. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini ada segitiga ABC dengan A 2, negatif 2, B 2, negatif 6, dan C 6, negatif 6 dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Bayangan ketiga titik tersebut berturut-turut adalah, nah di sini kita tidak tahu, tidak dituliskan arahnya ya, searah jarum jam atau berlawanan arah jam. Jika nanti tidak dituliskan searah atau berlawanan arah, maka ini dianggap sebagai berlawanan arah jarum jam ya. Jadi ini nanti 90 derajatnya positif itu ya. Pertama kita gambar dulu ya teman-teman ya. A di sini 2, negatif 2 itu ada di sini. Kemudian B itu 2, negatif 6 di sini ya. Kemudian C nya adalah 6, negatif 6, berarti ada di sini. Maka kita gabungkan atau kita hubungkan titiknya akan membentuk segitiga. Nah, kita akan mencari bayangan ketiga titik ketika kita rotasikan berlawanan arah jarum jam sebanyak 90 derajat dari pusat O gitu ya. Nah, di sini rumusnya berarti pakai yang ini ya teman-teman ya, karena tadi kita putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam atau positif, maka nanti
bayangannya adalah min Y, X. Kita mulai dari titik A, yaitu 2, negatif 2. Kita rotasikan sejauh 90 derajat. Nanti rumusnya seperti ini ya, min Y, X. Nah, di sini X aksennya, berarti X aksen itu yang ini ya teman-teman, bayangan X-nya itu adalah min Y. Nah, Y-nya berapa? Y-nya adalah 2. Maka di sini adalah Y-nya adalah negatif 2 ya teman-teman, maaf. Di sini Y-nya adalah negatif 2, maka negatif Y-nya negatif 2 menjadi positif 2 gitu ya. Kemudian untuk Y aksen berarti yang sebelah sini, Y aksen itu adalah rumusnya X, itu sama dengan X-nya adalah 2. Maka bayangannya itu adalah A aksen 2,2. 2,2 ada di mana? 2,2 ada di sini. Nah, ini adalah bayangannya. Bayangan untuk titik A. Kemudian untuk titik B, 2, negatif 6 masih sama, kita rotasikan 90 derajat dari pusat O. Rumusnya adalah min Y, X. Nah, di sini X aksennya adalah min Y ya, min Y, padahal Y-nya adalah berapa tadi? Ini di sini adalah negatif 6, maka negatif Y-nya negatif 6. Negatif ketemu negatif menjadi positif 6. Gitu ya. Kemudian untuk Y aksen adalah bayangan koordinat Y, itu adalah rumusnya X. Nah, X-nya berapa di sini? X-nya adalah 2. Maka bayangan dari B itu adalah B aksen 6,2. Kita letakkan titiknya 6,2. Berarti di sini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah B aksen. Selanjutnya yang terakhir adalah C. 6, negatif 6. Di sini untuk C aksennya itu min Y, X, maka untuk X aksennya itu adalah min Y. Nah, Y-nya adalah kita ganti negatif 6, maka negatif 6 menjadi positif 6. Kemudian untuk Y aksen atau bayangan Y-nya di sini adalah X ya, sama dengan X-nya adalah 6, maka bayangannya untuk C itu adalah 6,6. Letaknya di mana? Letaknya ada di sini ya, X-nya 6, Y-nya 6 ini. Nah, sudah, tinggal kita hubungkan saja. Ternyata ketika gambar ABC kita rotasikan terhadap O sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bentuknya seperti ini. Gitu ya, cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah B. Nah, selanjutnya kita ke dilatasi atau perkalian. Apa itu dilatasi atau perkalian? Jadi dilatasi ini merupakan perbesaran atau pengecilan suatu objek. Jadi nanti ukuran objeknya itu bisa berubah menjadi lebih kecil ataupun menjadi lebih besar, tergantung skala yang akan menjadi faktor pengalinya, gitu ya. Nanti tinggal tergantung dari skalanya, nanti mau skalanya 2, 3, setengah dan sebagainya, itu nanti akan mempengaruhi perbesaran atau pengecilan dari suatu objek. Nah, di sini contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ketika ada gambar segitiga ABC, itu bisa diperkecil maupun diperbesar. Ketika diperkecil dengan faktor skala tertentu, maka akan membentuk seperti ini, lebih kecil ukurannya, tapi bentuknya masih sama. Kemudian nanti ketika dilatasi itu atau faktor pengalinya itu lebih besar, maka akan menjadi bangun yang lebih besar. Jadi bangunnya diperbesar sesuai dengan skalanya, tapi bentuknya juga masih sama. Itu yang dinamakan dilatasi. Jadi untuk rumus dilatasi dengan pusat O, ini kan pusatnya dari O ya, atau 0,0, dengan faktor skala K, rumusnya seperti ini. Jadi ini dibaca ada titik A, X, Y didilatasikan dengan pusat O dengan faktor skala K, rumusnya adalah A aksen Kx, Ky. Jadi masing-masing X sama Y-nya kita kalikan K, gitu ya. Kita langsung ke contoh saja. Di sini ada segi 4 ABCD mempunyai koordinat titik A 1,0, B 4,0, C 4,3 dan D 1,3. Segi 4 ABCD akan dilatasikan dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat 0,0. Gambarkan segi 4 ABCD hasil dilatasi tersebut. Langkah yang pertama, kita gambar dulu titik A, B, C dan D ya. Jadi titik A di sini ada 1,0. 1,0 berarti X-nya 1, Y-nya 0. Berarti di sini ya. 1,0 itu A, kemudian B-nya adalah 4,0 di sini. Kemudian untuk C-nya adalah 4,3, X-nya 4, Y-nya 3 di sini ya, C. Kemudian untuk D 1,3, X-nya 1, Y-nya 3, berarti ada di sini. Tinggal kita hubungkan saja, ternyata membentuk
persegi ya teman-teman ya. Nah, tugas kita akan menggambarkan segi 4 ABCD dari hasil dilatasi dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat 0,0 itu ya. Nanti kita akan menggunakan rumus yang sudah kita jelaskan tadi gitu ya. Kita coba. Nah, di sini kita mulai dari titik A ya teman-teman ya. Jadi di sini ada titik A 1,0, kita dilatasikan dengan pusat O atau 0,0 dengan faktor skala 2. Maka K-nya di sini adalah 2 ya teman-teman ya. Nah, rumusnya adalah KX, KY. Untuk pertama, X aksen berarti koordinat X-nya di sini bayangannya itu adalah KX. K tadi berapa? K tadi adalah 2. X-nya berapa? X-nya adalah 1. Maka 2 kali 1. 2 kali 1 sama dengan 2 gitu ya. Kemudian untuk Y aksen itu adalah ini. Maka koordinat bayangan dari Y ya. Berarti di sini Y aksen itu adalah rumusnya KY ya teman-teman ya. KY, K-nya tadi adalah 2, Y-nya di sini adalah 0 ya, karena X, Y. Berarti Y-nya adalah 0. 2 kali 0 sama dengan 2. Jadi kita dapatkan bayangan hasil dilatasi pada titik A, yaitu A aksen itu 2,0. Maka letaknya di mana 2,0? 2,0 ada di sini teman-teman. Nah, ini hasil dilatasi dari titik A gitu ya, A aksen. Untuk yang kedua yaitu B 4,0, kita dilatasikan dengan faktor skala yang sama, rumusnya juga masih sama, KX, KY. Di sini untuk X aksennya yaitu KX, maka K-nya adalah 2, X-nya berubah ya, berubah menjadi 4. Maka di sini 2 kali 4. 2 kali 4 sama dengan berapa? 8 ya. Untuk Y aksen berarti KY. KY K-nya tadi 2, Y-nya 0, maka 2 kali 0 sama dengan 0. Kita dapatkan hasil dilatasi di sini, B aksennya adalah 8,0. Di mana 8,0? Berarti X-nya 8, Y-nya 0. Di sini ya teman-teman ya. Ini adalah hasil dilatasi pada titik B atau B aksen. Selanjutnya untuk C tadi 4,3 masih kita dilatasikan dengan faktor skala yang sama. Rumusnya pun juga sama, KX, KY. Untuk X aksen itu KX, K di sini tadi 2, X-nya di sini 4 ya. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Untuk Y aksennya, Y aksen berarti KY, K-nya 2. Nah, di sini Y-nya adalah 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Hasilnya adalah 8,6. Jadi ada di sini 8,6 atau titik C aksen, bayangan hasil dilatasi titik C. Nah, untuk titik D silahkan bisa ditulis sendiri proses pengerjaannya. Jadi tadi untuk titik D titik awalnya adalah 1,3 gitu ya. Nanti silahkan tinggal diganti saja D 1,3 didilatasikan dengan seperti ini. Kemudian untuk D aksennya rumusnya juga sama. Nanti akan kita peroleh ini 2,6 ya. Nanti silahkan bisa ditulis. Kemudian tinggal kita hubungkan saja. Nah, di sini ternyata bangunnya menjadi lebih besar ya teman-teman ya, karena sudah kita dilatasikan dengan faktor pengalinya sebanyak 2, maka akan memperbesar atau bangun tersebut akan diperbesar 2 kali lipatnya dari bangun awal gitu ya, atau objek awal. Cukup mudah ya teman-teman ya. Ya, itu saja dari Miss ini untuk pertemuan hari ini. Miss cukupkan. Semoga materi hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.